Dari pembicaraan kita di 3 segmen belakangan, saya ingin merangkum sedikit saudara apa yang kita dapatkan pada hari ini. Pertama adalah ada 4 inisial artis yang disebutkan oleh Bung Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch. Yang pertama berinisial R, yang kedua berinisial R. Bedanya antara R1 dengan R2 adalah R1 orang kaya lama, R2 orang kaya baru, betul ya? Kemudian A dan T. Ya, A ini terkait dengan lingkungan pejabat, betul? Ya. Oke, lingkungan pejabat. T ini selebgram. Selebgram. Lalu kemudian ada juga data yang lain. Ini data yang mungkin tidak terkait secara langsung. Yang disebutkan oleh Bung Iskandar adalah istri dari Rafael Alun Trisambodo tidak memiliki nomor induk kependudukan, NIK. Ada kecurigaan untuk menutupi segala gerakan dari pencucian uangnya. Tentu ini hal yang perlu dicek lebih lanjut. Dan yang ketiga, baru saja tadi disebutkan, ia mendapatkan data, mengklaim mendapatkan data terbaru bahwa ada salah satu pejabat di Kementerian Keuangan yang memiliki NIK berbeda dengan nama sama, tanggal lahir sama. Apakah orang yang sama? Ini tentu juga mesti dicek. Tapi kalau dilihat nama dan gelarnya sama. Apa tujuannya? Kalau kita bicara soal orang biasa memiliki 2 identitas, mungkin hal yang ya mungkin terjadi. Tapi ketika ini terjadi di salah seorang pejabat, tentu ini menjadi pertanyaan besar, apalagi pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Betul, Bung Saud? Ya. Apa yang bisa disampaikan dari sini? Ya, sekali data-data lagi, yang luar biasa ini. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara ciri khas dari sebuah negara yang korup, ya, memang administrasi negaranya kacau, administrasi kependudukannya apalagi gitu. Ya kan? Ini administrasi negaranya kan kacau. Ada laporan, ada menteri ribut sama menteri keuangan angka 239. Itu kan kelihatan. Ya. Yang katanya saya nggak baca laporannya gitu. Sementara PPATK jelas mengklasifikasikan 3 kelompok. Orang yang terkait langsung dengan Kementerian Keuangan, orang yang ada kaitan dengan langsung Kementerian Keuangan dan orang luar. Yang ketiga adalah potensi yang terkait orang luar dengan pekerjaan Kementerian Keuangan. 349 triliun. Gede banget. Itu kelihatan berdebat mereka, kayak bertengkar gitu di parlemennya juga ketawa-ketawa, malah lari-lari ke hal-hal yang lain gitu mereka. Nah sekarang kalau kita bicara pemberantasan korupsi dengan badan anti korupsi yang seperti sekarang ini, yang benar-benar di bawah katakanlah pemerintah, dan dia tidak melakukan apa-apa, makin lebih kacau lagi. Gitu. Agak berbeda dengan waktu tahun 2015-19 ketika saya di sana gitu. Pertanyaannya, sekarang kan sudah ditersangkakan oleh KPK Rafael Alun ya, dengan kasusnya gratifikasi, penerimaan uang lah kurang lebih begitu. Akankah tuntas? Atau akankah ini akan terbongkar semua? Atau hanya di Rafael seorang? Ya tergantung, kalau umpamanya selama ini KPK itu bekerja memang karena dukungan publik, ini kan terbukti. Kalau enggak karena Lai Sitorus ini jangan-jangan juga mereka nggak bekerja. Sekarang dukungan publik kan kepercayaannya seperti apa sekarang terhadap KPK. Nah saya khawatir, makanya sekarang please kita jangan lihat figur yang di dalam, kita lihat masa depan Indonesia. Betul. Nah ini kan sebentar lagi mereka selesai. Mari kita dukung, dan manusia-manusia seperti Lai Sitorus ini ya bisa jadi juga lelah lama-lama gitu kan, nggak ada hasil kan, capek. Harus jadi pimpinan KPK. Kalau saya rekomendasikan jadi pimpinan dia sebenarnya. Saya ke Bung Bahrur. Ya. Bung Bahrur, dari semua yang kita bahas pada kali ini, Ya. apa yang bisa Anda sampaikan? Ini betul-betul ada pencucian uang bukan hanya di Rafael Alun seorang, tapi mungkin juga melibatkan yang lain, bahkan pejabat di Kementerian Keuangan. Jadi semangat yang disampaikan oleh Pak Mahfud, tadi Bang Sitorus sudah tiup fluid ya. Apakah bisa dengan kondisi saat ini? Jawaban saya enggak. Saya menduga 2 hal begini. Kenapa sekarang KPK hanya menetapkan pasal 12 huruf B? 12B besar. Ini saya kira dugaan saya begini. Ada dugaan bahwa kasus ini ingin hanya ditujukan pada Rafael seorang. Gratifikasi. Gratifikasi. Jadi karena gratifikasi nggak bisa ke yang lain. Pemberi enggak. Ya. Jadi gratifikasi itu yang dipidana hanya penerima. Oke. Hanya penerima seseorang. Dan barang bukti yang dapat dirampas itu tidak bisa pakai pasal 37 dan 38 Tipikor. Oke. Pembuktian terbalik harta yang lain, nggak bisa. Yang bisa dirampas hanya nilai yang digratifikasi. Oke. Jadi kalau sekarang hanya 90.000 US dollar. Baik. Jadi gratifikasi ini kalau hanya kasus ini saja, maka akan terlokalisir di Rafael saja. Terlokalisir hanya Rafael yang terjerat, yang lain bebas dan aman. Luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ya, ini
Saya nggak tahu, mungkin di dalam lebih paham ya. Bisa jadi ini hanya pintu masuk. Jadi dalam pemberantasan mafia itu disebut multi-door approach. Multi-door approach itu ibaratnya sebar jaring, tebar jala. Mana dulu yang masuk, setelah masuk baru dihajar. Multi-door approach itu artinya multi pintu penegakan hukum. Jadi misalnya sekarang yang paling mudah hanya gratifikasi dulu. Setelah itu nanti kita baru lihat ya. TPPU baru. Nanti kita lihat apakah akan arah sana atau tidak. Tapi kalau hanya gratifikasi maka hanya Rafael Alun saja. Ya. Terakhir singkat saja Bung Iskandar Sitorus, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua ini? Terima kasih atas data-data tadi. Kami tetap bersedia dengan tertib secara hukum, biasa diskusi dengan banyak teman-teman gitu ya. Kami tetap memposisikan diri sebagai peniup fluid. Membongkar korupsi. Kami tetap berposisi di situ, tapi kembali bantuan warganet plus 62. Ini selama ini yang membantu. Di luar itu nanti Data-data Anda tidak hanya dapat sendiri tapi juga dikasih oleh kekuatan-kekuatan itu. warganet Indonesia. Tapi itu di peniup fluid itu di Kepres baru tuh nanti dapat sekian persen bisa dapat uang itu. Dari nilai, dari nilai. Wah, luar Ada biasa. ya? Ada. Ada ya? Jadi lu supaya semangat gitu. Jadi warganet, ketika Anda punya data, berikan kepada kami, berikan kepada Bung Iskandar, berikan kepada Bung Saud mungkin, Bung Paro juga mungkin bisa juga. Ya. Yang jelas bahwa ada data-data yang menarik, data-data yang bagus, data-data yang relevan dengan kasus korupsi, maka ini memperbaiki negara. Kita harus berjuang tentu untuk itu. Itu poinnya. Terima kasih Bung Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019, Bung Fahrur Dalimunte, pakar tindak Ini pidana aku anti baru pencucian selesai, uang, ya. dan juga Bung Iskandar Sitorus Sama-sama, dari Indonesian Audit Watch. Terima kasih atas informasinya, terima kasih Bapak. Selamat malam dan sehat selalu saudara. Tentu kita berharap bahwa ini bukan merupakan akhir. Siapa yang terlibat, maka dia harus dijerat. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Salam.